Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadirin bersahabat bersyukur nama Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kemarin kajian kita yang sampai pada bab menggunjing atau bahasa lainnya ghibah atau bahasa lainnya ngerasani, gelendengi, membicarakan kejelekan orang lain. Qala al-hukama, seorang ahli hukum menyampaikan dalam tulisannya bahwasanya ia berkata menggunjing itu adalah makanan kecil, jamuan bagi orang-orang fasik. Orang yang senang maksiat itu sudah menjadi jamuan hidangan, santapan harian biasa. Bagi orang-orang fasik yang terbiasa maksiat itu menjadikan jamuan yang biasa, hidangan yang biasa. Menjadi kesenangan bagi orang-orang perempuan, hobi para wanita ini. Ini bukan kata Iblis, tapi kata para seorang hukama ahli hukum yang menyampaikan bahwa menggunjing itu termasuk hobi para wanita. Kesenangan orang perempuan dan lauk pauk bagi anjing-anjing manusia ataupun manusia anjing, dan menjadi tempat pembuangan bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi tempat pembuangan. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, arba'un yufaqdirna shaima wa yaqudnal wudu'a wa yahdinal amal al-ghibah wal kadibu wa namimatu wa nadharu ila mahasinil ma'ah alladzi yahillu lahun nadhar ilaiha. Ada 4 pekerjaan yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Ini kemarin tak ulang lagi ini. Yang membatalkan puasa dan batal wudu. Biasanya batal puasa tidak batal wudu. Makan, minum batal puasa tapi tidak batal wudu. Masukkan sesuatu dalam lubang tubuh, tetes mata, tetes telinga, ataupun obat untuk sakit perut yang dimasukkan lewat bawah, lubang bawah, itu juga hanya batal puasa, tidak batal wudhu. Tapi ini batal puasa dan batal wudhu membatalkan datangnya pahala puasa. Datangnya pahala wudhu batal gara-gara 1, ghibah atau menggunjing, 2, kadhib atau dusta, yang ketiga namimah atau adu domba, ngadu-adu, yang keempat melihat wanita yang bukan mahram dengan diiringi syahwat. Nah, keempat hal itu menyuburkan bibit-bibit kejahatan sebagaimana air menyuburkan bibit tanaman. Ka'bul al-Ahbar berkata dalam tulisannya, aku membaca kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, bahwasanya ini kitab-kitab terdahulu berarti sebelum Al-Quran ini, siapa yang mati baru saja tobat dari menggunjing, kematiannya itu baru saja tobat dari menggunjing, tobat dari ghibah, maka ia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Itu menurut Ka'bul Ahbar yang dibaca dari kitab-kitab para nabi yang terdahulu sebelum Al-Quran. Terakhir masuk surga orang yang sudah taubat dari menggunjing.
Dan siapa yang menggunjing dan tidak bertobat sampai mati belum tobat dari sifat menggunjingnya, ia termasuk orang yang pertama kali masuk neraka. Ya Allah, ini peringatan-peringatan keras yang isinya ya Allah. Memang betul-betul mengingatkan orang yang lalai, yang lupa. Dari Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam bahwasanya Nabi Isa pernah bertanya pada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi Isa, bagaimana pandanganmu seandainya ini kamu melihat wanita sedang tidur, kebuka auratnya karena kena angin, terbuka auratnya, apakah kamu akan menutupinya? Sahabat Nabi Isa menjawab, ya tentu kami akan menutupinya. Itu jawaban dari sahabat-sahabat Nabi Isa. Terus Nabi Isa bersabda, tapi kamu justru akan membuka yang lainnya. Justru akan membuka yang lainnya, akan buka. Mereka menjawab, subhanallah, mana mungkin? Bagaimana mungkin aku buka bagian yang belum terbuka? Enggak, aku akan nutupinya, aku akan buka yang lain. Dan Nabi Isa bersabda, bukankah seandainya ada seseorang sedang menggunjing, sedang membuka dengan orang lain, kamu akan nimbrung ikut membukanya pula. Oh iya ya, tadi diumpamakan membuka aurat akan nutup, tapi ketika auratnya dalam bentuk ghibah, namimah sedang menggunjing, kamu ikut nimbrung di dalamnya kan? Iya ya. Nah itu ikut membuka aib yang sebenarnya tertutup, malah dibuka-buka yang lain lagi. Khalid Arabi, ulama yang berkata, sewaktu saya masuk ke masjid, di situ ada sebuah majelis yang belum dimulai, saya jumpai orang sedang menceritakan kejelekan orang lain. Sebagai gambaran ya, misalkan ngomong ke LE Pak RT, diam, saya menghentikan, mereka pun diam. Ojo ngomong ke LE Pak RT toh, seneng, diam, semuanya diam. Ketika Khalid Arabi menghentikan pembicaraan itu, tak lama kemudian mereka beralih pembicaraan, ganti, tidak lagi membicarakan tentang Pak RT, ngomong ke Pak Mantan gitu, Pak Mantan RT gitu. Malah Khalid Arabi ikut nih dalamnya, ikut bergabung juga, ikut malah bumboni sisan. Tadi pas awal datang melihat orang gunjing, menghentikan, begitu ganti tema gunjingan juga ikut nimbrung membicarakan dalamnya. Itu berarti mirip dengan tadi yang kisahnya Nabi Isa dengan sahabatnya. Namun Khalid ini Arabi ini karena seorang ulama, langsung dapat peringatan dari Allah SWT. Malamnya mimpi, pas tidur mimpi, kedatangan orang yang sangat besar, tinggi, besar, hitam, sangar orangnya, membawa pinggan atau nampan atau cawan atau piring lah yang berisi daging babi. Isinya daging babi, dibawa mendekati Khalid Arabi itu dalam mimpinya. Nih makan nih, ini kamu makan. Enggak, aku enggak mau makan daging babi, haram. Enggak boleh makan daging babi, enggak mau, haram. Dalam mimpinya orang yang besar, hitam, kekar, sangar itu membentak dengan keras dan memaksanya untuk makan. Terus diambil, disuapkan, didulangke, dijejelke, dipaksakan. Enggak mau kamu dipaksakan, dimasukkan mulutnya. Tak dipaksakan seperti itu, terbangunlah dia dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya, terus ingat peristiwa apa yang dilakukan dalam seharian tadi, kemarin, sampai semalam, sampai mimpi buruk seperti ini. Dampak dari mimpi buruknya itu sampai 30, antara 30 sampai 40 hari masih terasa di mulut, busuknya, baunya, aroma masih terasa terus selama 30 sampai 40 hari, masih terasa terus aromanya itu, nggak hilang-hilang.
Jadi saat dipaksa itu, kamu nggak mau ini, padahal yang kamu makan tadi jauh lebih busuk, lebih buruk daripada yang ke bawah ini, kata orang hitam tadi. Kok kamu tolak, kamu yang kamu makan tadi itu lebih busuk, lebih buruk, lebih jelek daripada ini. Oh, saya ingat ternyata gara-gara menggunjing itu lebih jelek, lebih busuk, lebih hina daripada makan daging babi itu. Terasa bau busuknya hingga di mulut sampai hampir 40 hari. Ini pengalaman Khalid Arabi. Kemudian Sofyan bin Husain yang berkata, aku pernah duduk bersama dengan Iyas bin Muawiyah. Muawiyah itu ya setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masa tabi'in, baru Muawiyah yang memimpin negeri ini. Lalu ya ada seorang berjalan lantas menyebutkan kejelekannya. Ketika sedang duduk bersama Iyas, ya Sofyan melihat orang jalan ngomong ke wong lewat ke nganu yo, ngomongin kejelekan orang yang lewat itu. Iyas berkata padaku, Iyas kemudian mengatakan, diam, udah jangan ngomongin itu lagi, diam. Apakah kamu pernah, Sofyan, perang melawan Romawi? Gak pernah. Kalau begitu orang Romawi, orang Turki lebih selamat darimu, selamat dia. Tapi saudaramu yang seiman, saudaramu sesama Islam malah tidak selamat dari gangguanmu karena kamu membicarakan kejelekan dia. Ini diingatkan oleh temannya sendiri. Iyas mengingatkan pada sahabatnya. Diriwayatkan dari Hatim Al-Hazik, ada 3 hal yang menyebabkan turunnya rahmat Allah tertelak, batal. Padahal sebuah majelis itu seringkali dikelilingi oleh malaikat-malaikat tawaf mencatat siapa peserta majelis itu, dilaporkan pada Allah untuk diberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Rahmat itu penyebab orang masuk surga, bukan amal ibadah kita. Penyebab seseorang masuk surga itu rahmat Allah, bukan ibadah kita. Ibadah kita belum tentu diterima, ibadah kita belum tentu sah, ibadah kita belum tentu benar, tapi rahmat kasih sayang Allah itulah yang menyebabkan seseorang masuk surga. Ya, majelis yang sudah dicatat nama-nama yang hadir di sini ini, misalnya majelis seperti ini, nama-nama perorangan bin siapa, nama orang tuanya jadi disebutkan, dilaporkan ke Allah, Allah akan turunkan rahmat, rahmat batal turun, nggak jadi disampaikan apabila ada 3 hal. Yang pertama, di majelis itu isinya membicarakan tentang harta kekayaan duniawi. Dunia yang menciptakan, itu Mas Kar kaya raya dia sekarang, rumahnya 5, bisnisnya ada 4 tempat, di Semarang ada, di Kendal ada, banyak tempat bisnisnya. Belum lagi hotelnya, belum lagi rental mobilnya. Jadi ini juga sama ini. Begini di dalam majelis itu membicarakan tentang kekayaan, harta-harta duniawi. Maka di situ tidak turun rahmat Allah karena dibicarakan adalah urusan-urusan duniawi. Yang kedua, yang membatalkan turunnya rahmat Allah adalah jika dalam majelis itu terjadi hal yang kompak, semuanya sampai tertawa, terbahak-bahak, tertinggal-tinggal, gembira ria karena sing pegang mic membuat semua ketawa, terbahak-bahak, tertinggal-tinggal, bikin kekel. Ya kayak jenengan mirsani lawak itulah, kayak jenengan mirsani apa? stand up komedi. Majelis seperti itulah yang membatalkan turunnya rahmat Allah karena di dalamnya terjadi kompak, orang tertawa terbahak-bahak sampai terpinggal-pinggal, seneng banget, gembira ria sampai lupa Allah, lupa zikir karena itu dibuat lelucon semacam itu. Dan ini kadang-kadang nggak disadari, sebuah majelis isinya
gojekan, guyonan terus sampai membuat orang tidak sekedarnya tertawa, sekedarnya sih layak saja, pantas saja sekedar tertawa, sekedar senyum, tapi sampai terpingkal-pingkal, sampai kita terbahak, itu yang membuat menolak datangnya rahmat Allah. Dan yang ketiga yang menolak datangnya rahmat Allah adalah jika majelis itu ada riba atau ngerasani menggunjing dalam majelis itu. Mbuh kuwi majelis RT-nan, mbuh kuwi majelis pertemuan RW, mbuh kuwi majelis apalah yang menolak datangnya rahmat Allah. Jadi mbuh majelis arisan, mbuh majelis camping bersama. Di majelis itu isinya di dalamnya ada 3 hal tadi, tertolaklah rahmat dari Allah. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, agar kalian semuanya mendapatkan bagian orang yang beriman, maka hendaklah ada 3 perilaku yang harus kamu kerjakan supaya kamu termasuk kelompok orang yang baik. Kelompok orang yang baik. Yang pertama, jika kamu tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka janganlah membuat rugi orang lain. Ingat hadis Nabi, khairin nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita nggak bisa memberi manfaat, entah itu nasihatnya, entah itu ilmunya, entah itu tenaganya, entah itu apanya lah, hartanya atau apanya, nggak bisa memberi manfaat orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi kalau nggak bisa memberi manfaat, jangan sampai merugikan. Ini agar kita termasuk kelompok orang yang baik. Sebagai orang beriman yang baik di kelompok situ, lakukanlah 3 hal ini. Yang kedua, jika kamu tidak bisa menyenangkan, membahagiakan orang lain, maka janganlah membuat susah orang lain, membuat sedih, membuat sengsara orang lain. Bahagiakan orang lain, karena orang yang paling bahagia di hadapan Allah adalah orang yang paling sering membahagiakan orang lain. Bukan dalam arti ngelawak berarti Pak ya kan sering bahagian orang lain, bukan semacam itu. Seseorang tidak hanya bahagia gara-gara mendengar lawakan atau mendengar lelucon. Orang akan bahagia kalau kebutuhan ibadahnya terpenuhi. Lebih bahagia kalau orang kebutuhan ibadahnya terpenuhi daripada hanya sekedar mendengar lelucon, mendengar lawak, tapi selesai mendengar itu kebutuhan hidupnya terbengkelai, nggak ada, kekurangan, kesulitan, susah makan, untuk makan aja susah, untuk berobat aja susah, nggak ada. Itu lebih membahagiakan kalau kebutuhan hidupnya untuk beribadah tercukupi. Yang ketiga, kalau kamu nggak bisa memuji orang lain, ngalem bono, muji, maka jangan menghina, jangan mencela, jangan menjelekkan. Kadang-kadang kan di depannya memuji, kamu baik deh, kamu ganteng, kamu pinter, kamu baik hati, tidak sombong, kamu pemurah, memuji dalamnya, di belakangnya ternyata menggunjing, ngerasani, ngomong ke elek, ya kebalik. Hendaknya ya seperti pernah saya alami maksudnya di dalam satu kelompok kumpulan si A memuji saya di depan dengan si B, saya katakan itu salah, nggak bener itu. Sekarang itu yang benar adalah jenengan semua koreksi saya, apa yang harus saya perbaiki, itu yang benar. Itu yang diucapkan tadi ada yang salah, pasti tak gitu kan? Karena hal yang jadi biasa kan di depannya memuji, di belakangnya pasti akan menggunjing, menjelekan. Maka saya tolak langsung, memuji di depan saya tak tolak langsung. Salah, yang dikatakannya adalah salah, nggak benar, nggak ada yang benar. Yang benar adalah itu jenengan sampaikan apa kekurangan saya agar saya bisa koreksi diri, perbaiki diri, itu yang benar. Langsung gitu kan. Jadi ketika orang memuji di depannya itu kadang-kadang memang
disamai menjadi kerikil tajam. Kerikil tajam itu kan kadang-kadang seseorang saat dipuji muncul rasa riya, sombong, atau rasa apa? Bangganya saat dipuji. Nah, itu yang membuat kita dosa karena muncul sifat sombongnya. Gara-gara dipuji di depannya. Maka hati-hati ketika memuji di depan seseorang itu, hati-hati piye caranya biar pujian saya di depan orang itu tidak membuat dia jadi sum'ah, tidak membuat dia jadi takabur, tidak membuat dia jadi riya, sombong dan sebagainya, tidak muncul penyakit hatinya. Hati-hati saat memuji di depan seseorang, karena tidak semua orang senang dipuji di depannya, dan sering terjadi yang dipuji di depannya itu malah di belakangnya justru dijelekan. Apik lho, gawean Pak Musin apik lho iki, malah gare ngisi Pak Musin iki apik. Lu Pak Musin ra ono nyelek-elek. Kendala Pak Musin. Terus ngarepe apik ya gare Pak Musin iki Rasulullah apik bagus di depannya, di belakangnya belum tentu seperti itu. Nah, 3 hal itu yang perlu dijaga agar kita tetap termasuk kelompok orang yang beriman, yang kelompok orang yang baik. Seorang mujahid menyampaikan bahwasanya ia berkata, sesungguhnya di setiap manusia itu ada malaikat yang mengiringinya. Setiap manusia. Kalau orang mengatakan korin yang mendampingi, sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer bahasa Jawa tuh nih. Liane Jawa nggak ada loh, hanya di Jawa yang menerjemahkan seperti itu. Duwi sedulur papat 5 pancer. Kowe rasa ngece aku nek sedulurku lak 5 piye? Aku sih ra apa-apa, nek sedulurku lak 5 piye kowe? Sedulur papat 5 pancer, sedulurku papat. Yang 2 jin, yang 2 dari malaikat. Yang mengiringi itu yang 2 jin, 2 malaikat. Yang kelima rohaninya, nyawanya itu yang kelima. 5 pancer, yang kelima pancernya nyawa itu yang didampingi oleh sedulur papat. Jadi 2 jin dan 2 malaikat yang dampingi itu. Nah, bagimu seperti apa yang kamu sebutkan kalau seseorang itu menyebutkan kebaikan orang lain. Ketika seseorang menyebut kebaikan orang lain atau mendoakan yang baik-baik, maka malaikat-malaikat yang mendampingi ini menyampaikan untukmu juga sama seperti yang kamu ucapkan tadi. Misalkan menyebut kebaikan, wah seneng loh dengan Papi, mesti bagi-bagi rokoknya dibagi-bagi. Ini Papi untukmu juga. Malaikat untukmu juga seperti itu. Kamu juga suka berbagi seperti dia. Meskipun belum melakukan, doa dari malaikat akan membuat kita jadi suka berbagi, meniru apa yang disampaikan tadi. Atau doa baik, mendoakan yang baik. Mudah-mudahan keluarga jenengan semuanya sehat, diangkat penyakitnya, bisa sehat walafiat, bisa ibadah dengan istiqomah, dengan baik lagi. Malaikat yang mendampingi kita, doa terbaik untukmu juga. Doamu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan tadi, itu sama untukmu juga. Nah, kalau yang jelek-jelek, jin yang mendampingi, ya ngompori juga, ikut ngompori, mengingat menyesatkan. Jinnya mendampingi, karena kan sedulur papat 5 pancer, hati-hati untuk menjaganya. Jangan sampai menangkan malaikat atid mencatat keburukan sehingga malaikat raqib pencatat buruk malah nganggur, gak situ nyadar. Dan usahakan malaikat raqib yang sibuk mencatat kebaikan kita, malaikat atid yang nganggur gak mencatat keburukan kita. Seorang hukama lagi, hukama itu sebutan dari ulama yang ahli hukum, ahli fatwa, yang layak memberikan fatwa, menyampaikan jika kamu tidak mampu mengerjakan 3 hal, maka janganlah kamu melakukan 3 hal yang lain. Kalau 3 perkara ini nggak bisa kamu lakukan, jangan melakukan 3 perkara yang lain. Apa itu? Kata hukama ini. Pertama, jika kamu tidak dapat berbuat baik, ya jangan berbuat jelek lah. Diem aja, diem. Kalau nggak bisa berbuat baik, diemlah. Di RT sini nggak bisa berbuat yang baik untuk kebaikan bersama,
ya sudah, diem aja daripada berbuat jelek, mengotori, malah bikin kacau, datang-datang di pertemuan malah merusak suasana. Janganlah. Kalau nggak bisa berbaik ya sudah, datang diem aja. Kalau bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Kalau nggak bisa diem aja. Nggak bisa berbuat yang tidak baik, yang jelek. Yang kedua, jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, seperti tadi, ya jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Syukur-syukur bisa memberi manfaat, memberikan kontribusi yang terbaik di jamaah itu, di perkumpulan itu. Kalau nggak bisa ya jangan sampai merugikan lah, malah rugi nih, wong iki malah rugi, malah repot. Mending melu malah ngerepoti kok. Malah ngerepoti, mending rasa melu wae. Ya, sebenarnya dipikirkan. Ikut gak Pak Yulis? Enggak, maaf saya enggak sedang terganggu kesehatannya, daripada nanti ikut Pak Raffi, nanti sana malah repot Pak Raffi, nanti bikinkan aku teh panas, buatkan aku nyarikan obat, melakukan repot, yang kurang sehat kan, nanti repot nyarikan obat barang, boleh selimut barang di sana malah repot, malah jangan-jangan malah boleh kursi roda barang gak kuat. Nggak usah lah, nggak usah ikut aku, karena perhitungan kesehatan nggak memungkinkan. Nah itu kalau memang nggak bisa memberikan manfaat, memberi kontribusi, ya jangan merugikan orang lain lah. Yang ketiga, jika kamu tidak bisa berpuasa, menahan diri, maksudnya berpuasa itu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, maka jangan makan daging manusia, jangan menggunjing, jangan ghibah. Kalau nggak bisa menjaga lisan, jangan sampai menggunjing. Usahakan berpuasa dari lisan, lebih baik diem daripada ngomong sing apik. Salamatul insan fi lisan, keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisannya. Itu kata seorang hukama, bukan sabda Rasulullah, ahli hukum, ahli fatwa yang menyampaikan semacam itu. Ada semacam pepatah dari Al-Wahab Al-Maki menyampaikan mutiara hikmahnya, jika aku dapat meninggalkan ghibah, kalau aku bisa meninggalkan ghibah, tidak menggunjing, maka itu lebih baik bagiku daripada aku mendapatkan dunia seisinya. Aku meninggalkan ghibah, tidak ghibah, itu lebih baik bagiku daripada aku mendapat harta dunia seisinya tapi tetap menggunjing, tetap ghibah. Nah, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, yang penting tidak menggibah, tidak menggunjing. Ini kata mutiara dari Wahab Al-Waqi. Jika aku dapat menahan mataku daripada pandangan yang diharamkan Allah, itu lebih baik aku bisa menahan mata dari pandangan yang diharamkan Allah daripada aku mendapatkan dunia seisinya lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12. Di ayat yang lain Allah menyampaikan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka agar mereka tetap menjaga pandangannya. Ini yang mendasari Wahab Al-Makki menuliskan kata mutiaranya berdasarkan firman Allah dari surah Al-Hujurat 12 dan surah An-Nur ayat 30 ini. Al-Faqih berkata, orang-orang yang membicarakan mengenai tobat bagi orang yang menggunjing, tobatnya orang yang ghibah, apakah sah, apakah diterima kalau tidak minta maaf, tidak dihalalkan oleh yang digunjing, yang dirasani. Sebagian di antara pendapat mereka ada yang mengatakan bahwa tobat itu tidak sah kalau tidak minta maaf pada orang yang dirasani.
Sebagian berpendapat sah, boleh diterima taubatnya kalau meskipun tidak berjumpa dengan orang yang dirasani. Nah, kedua hal itu, bila apa yang pernah dirasani, digunjingkan itu telah sampai pada orang yang bersangkutan, maka tobat mengunjungi itu harus disertai dengan minta maaf. Misal kok ini misal kayak kenalan, misal Pak Raffi ngerasani bersama dengan Pak Aji, ngerasani Pak Yoyon, berita saat Pak Raffi dan Pak Aji sedang menggunjing Pak Yoyon tahu bahwa aku dirasani elek padahal aku rak ngono lho. Karena Pak Yoyon tahu, yang dirasani itu tahu, yang digunjing digibah tahu, maka tobatnya harus minta maaf pada Pak Yoyon. Bisa meminta maaf pada Allah, tobat istighfar pada Allah, harus minta maaf pada Pak Yoyon. Nah, kalau tidak diketahui, tidak sampai berita itu pada Pak Yoyon, gara-gara jauh di luar pulau sana, nggak pernah terdengar, maka cukup tobatnya hanya pada Allah SWT, mohon ampun pada Allah SWT. Karena untuk minta maaf pada Pak Yoyon nggak memungkinkan di luar pulau sana, posisi Pak Yoyon di Bali. Nggak, maaf, susah mau menghubungi pakai HP, nomornya sudah ganti, dan susah minta maaf. Ya sudah cukup dengan pada Allah SWT. Jadi ada dua kemungkinan, dua hal agar tobatnya seorang penggunjing yang penghobi ghibah diterima Allah, maka dengan dua cara tadi. Kira-kira sampai enggak ya berita ini pada orang yang saya rasani? Kalau sampai ya harus minta maaf, kalau enggak sampai ya cukup tobat mohon ampun pada Allah SWT. Apabila seseorang mengucapkan kebohongan, gunjingan yang tidak ada bukti, maka dalam tobatnya memerlukan 3 persyaratan. Gunjingannya nggak ada bukti, nggak terbukti. Boleh karena kok jadi belum ada jam 55 ya? Halo. Oh, ternyata mengapa? Karena sudah terdengar suara adzan, maka kita tutup dengan wal asri dan kafat masih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.